Selamat berjumpa pemirsa YouTube saya yang saya kasih dalam kasih Tuhan, bahkan seluruh umat Kristiani di mana saja saat ini berada. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Terlebih dahulu saya ajak kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan yang baik ini Tuhan memberikan kami waktu, berikan kesempatan untuk kami bersama-sama hidup dalam kebenaran firman Tuhan dengan membaca, dan kami mau mendengar eksegese apa maksud, rencana, dan tindakan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai umat yang percaya. Roh Kudus terus menerangi hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan ini boleh kami jadikan pedoman dalam hidup kami setiap hari. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab pada kesempatan yang baik ini. Bagian firman Tuhan yang diambil dalam penyeragaman pemberitaan firman Tuhan secara sinodal pada kesempatan yang baik ini adalah dalam kitab Kejadian pasal 45, akan dibaca ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-15. Kejadian pasal 45 dibaca mulai ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-15. Saya akan membaca firman Tuhan, hendaklah kita mendengar dan kita menyimak firman-Nya yang berbunyi seperti ini. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa
mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya lah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Yang berbahagialah kita semua yang mendengar firman Tuhan dan kita mau memelihara di dalam kehidupan kita setiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pada kesempatan yang baik ini, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini di perikop yang saya sudah baca dan kita sudah mendengar bersama, dan saya harap juga Bapak Ibu Saudara bisa membaca yang ada Alkitabnya ataupun tabnya. Kalau kita mau memahami bagian perikop ini, kita harus membaca secara keseluruhan. Saya harap Anda juga membacanya itu dari Kejadian 37, mulai kalau kita lihat itu di ayat 2, tentu ini harus sampai pasal 50 pada ayat 26. Mengapa? Karena ini berbicara tentang keturunan Yakub. Ketika kita lihat ada pembagian terakhir dari kitab Kejadian yang ada ini meliputi tahap waktu, ya. Tahap waktu kewibawaan Yakub, dia sebagai bapa leluhur. Perhatikan itu di pasal 37 ayat 2a, ini yang dimulai dari kembalinya kepada Ishak di Kanaan, sehingga dengan demikian sebagai kepala pemerintahan dengan bapaknya yang sudah tua itu. Nah, di dalam cerita yang ada ini, dari cerita yang ada ini kita perhatikan di sini Yusuf yang menjadi pemeran utama. Perhatikan itu, dia pemeran utama. Dan yang pertama, karena apa? Ia yang tentu dalam hal ini bagaimana dia melaksanakan panggilannya yang memang sangat khas, itu sebagai perawat keluarga perjanjian yang ada, yang memerintah atas mereka berkat kedudukan yang penting yang diberikan kepada Yusuf ketika Mesir mengalami bala kelaparan, krisis yang sangat hebat. Itu 7 tahun lamanya. Dan ini ketika kita lihat di perikop yang ada ini, sudah diceritakan sudah 2 tahun bala kelaparan itu terjadi. Saudara-saudara, Yusuf datang ke Mesir. Dan kalau kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, di perikop kita yang kita baca tadi, di sini kita melihat, kita mau memahami bahwa ketika di pasal 45, perhatikan di situ ayat 1 sampai ayat 4, di situ kalau kita perhatikan dengan baik, ada kesunyian yang terjadi karena mereka termangu-mangu, ya. Mereka termangu-mangu mengikuti kata-kata pembesar yang ada di Mesir, sehingga pada waktu itulah kita perhatikan di situ Yusuf dia berkata bahwa akulah Yusuf. Ya. Yusuf di sini dia ketika dia sudah dijual kepada para kafilah, ya, yang mereka di mana saudara-saudaranya itu melakukan tindakan yang tentu di luar akal sehat, ya. Tapi Yusuf melihat itu adalah rencana Allah. Mari kita perhatikan di situ, sekalipun dalam hal ini
mereka itu saudara-saudara yang ada pada waktu itu, saudara Yusuf diberi segala jaminan. Kalau kita perhatikan itu di ayat 4 dan ayat berikutnya. Namun Bapak Ibu saudara-saudara perhatikan satu hal yang kita lihat di situ adalah ada rasa tidak enak yang bertahan hingga tentu bertahun-tahun lamanya. Kalau kita lihat itu sudah berapa tahun itu dalam selang waktu. Masa krisis itu saja, krisis yang terjadi itu sudah dikatakan di situ 2 tahun. Bandingkan itu di pasal, kalau kita lihat itu pasal 50 ayat 15, kemudian kalau kita lihat di ayat 5, di situ Allah dikatakan menyuruh aku. Nah, sekalipun Yusuf di sini kita lihat dia menekankan kepada bagaimana pemeliharaan ilahi, pemeliharaan yang Allah sudah berikan dalam kehidupan ini, sehingga ada ungkapan-ungkapan mutlak. Kalau kita lihat di situ, kita bandingkan dengan apa yang dikatakan bukanlah kamu, maksudnya itu bukan kamu yang karena sudah menjual dia dan selanjutnya kita lihat di situ, tetapi Yusuf meyakini, menyatakan pengakuannya Allah, ya, tetapi Allah. Kita lihat itu di ayat 8a, ya. Kita lihat di situ bahwa dalam kaitan ini semua maksud yang dinyatakan di sini oleh Yusuf dikatakan bahwa bukan untuk mengingkari tanggung jawab dari para saudaranya terhadap kesalahan yang mereka lakukan pada waktu itu. Tapi sekarang kita lihat di sini bahwa apa yang dikatakan di sini, apa yang dilakukan, janganlah itu menjadi satu penyesalan. Nah, Yusuf ingin supaya dalam kehidupan ini mereka boleh memalingkan arah pandangan mereka ke belakang yang penuh sesal dalam kehidupan ini, sehingga dalam kehidupan mereka dengan ucapan yang harus dinyatakan syukur kepada Allah, ya, walaupun satu tindakan-tindakan yang dilakukan yang tentu secara akal manusia, secara logika sebenarnya itu tidak bisa, secara kemanusiaan. Namun mari kita lihat di sini pada ayat 8. Pada ayat yang ada ini, mari kita lihat di ayat 6, ya, bukan ayat 8. Orang tidak akan membajak atau menuai. Nah, di sini apa yang dikatakan dari kalimat-kalimat yang ada ini mau mengungkapkan dari gabungan gagasan, ya, dalam hal ini dalam tanda kutip tidak ada hasil dari pengusahaan, ya, karena dikatakan di ayat 7 kelanjutan keturunanmu di bumi. Allah telah merawat keturunan manusia untuk apa? Yaitu untuk membawa pernyataan Allah, dan bagaimana manusia itu yang mengalami kejatuhan ketika mereka berada di Taman Eden dari penyembahan berhala yang dilakukan oleh pasti oleh segala bangsa yang ada, bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Yusuf dia benar bila dia melacak garis mesianis dalam sejarah Israel pada zamannya. Perhatikan di situ, kalau kita lihat itu di ayat 8. Dia menjadi bapa bagi Firaun. Nah, gelar yang ada ini setara dengan gelar yang dipakai para mangku bumi Mesir. Ya, biasa disebut Seknat Paeneah. Nah, itu Seknat Paeneah. Nah, perhatikan ayat 10. Goshen itu adalah suatu daerah di Mesir. Kalau dibandingkan itu di pasal 47 ayat 6 dan 27.
di kawasan Semenanjung Timur. Itu pasal 47 ayat 11. Jadi tidak jauh dari istana di Memphis, yang apakah ketika pemerintahan yang sewangsa itu ke-12 atau ke-13 atau pada zaman Hyksos. Nah, semua tempat yang tepat sekali bagi peternakan. Kalau kita misalnya lihat itu di pasal 47 ayat 4 sampai ayat 6 yang dihinakan oleh orang Mesir. Bisa dibandingkan juga dengan pasal 46 ayat 34. Mengandung arti, kalau kita lihat di sini arti pengasingan, ya. Ayat 11. Demikianlah tempat itu memberi keuntungan bagi kesukaran saat itu. Jadi pada saat itu mengalami kesukaran yang sangat luar biasa. Ya, mungkin melebihi kesukaran bagaimana kesukaran pada masa pandemi COVID-19 yang juga pada saat ini nyaris sudah 2 tahun kita alami sampai dengan varian Omicron, ya. Ada varian Delta sudah lewati. Kemudian kita saat ini ada di varian Omicron COVID-19. Dan apakah ini akan terjadi 7 tahun? Yaitu nanti kita lihat ke perkembangan berikutnya. Apabila dalam kehidupan kita mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui hamba-hamba yang menyampaikan kebenaran firman, supaya dalam hidup ini kita juga prokes secara rohani, bukan hanya secara jasmani. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, Yusuf adalah orang yang beriman. Dia adalah orang yang berimun pasti, dan pasti juga dia berhikmat. Yusuf dapat dengan mudah bagaimana dia memelihara Israel di situ, dan juga bagi waktu yang akan datang pengasingan yang ada itu di sini mengemukakan Israel memelihara kebudayaan perjanjian tersendiri dalam keadaan-keadaan yang menguntungkan bagi kesatuan dan pertumbuhannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dari kebenaran firman yang ada pada saat ini, hendaklah dalam hidup kita ketika sebagai umat yang percaya kepadanya, sebagai umat yang beriman kepadanya, dalam hidup ini, ya, kita sudah berada konteks kita di alam raya ini secara global memang sudah nyaris 2 tahun kita berada dalam masa krisis pandemi COVID-19, yang pasti kita sudah ada yang divaksinasi, ya, ada yang sudah 2 kali, ada juga yang sudah 3, dan mungkin ada yang belum. Kalau ada yang belum, ya mungkin karena ada faktor yang lain. Apakah itu karena faktor kelainan jantung, ya sakit jantung, penyakit jantung, atau hipertensi, dan juga alergi dan lain-lain sebagainya. Tapi saya percaya apabila dalam kehidupan Anda dan saya, kita tetap beriman, kita tetap berimun, kita tetap berhikmat, sebagaimana Yusuf, dia menyampaikan juga pesan-pesannya kepada saudara-saudaranya, supaya dalam hal ini melihat bahwa kehendak Allah itulah yang diutamakan. Ketaatan kepada Tuhan itu yang harus terutama dan yang pertama. Nah, apakah Bapak Ibu Saudara Anda yang ada pada saat ini, dimanapun Anda saat ini berada sedang mengikuti siaran YouTube saya ini, hendaklah kita senantiasa mendahulukan kehendak Allah dalam hidup kita, sehingga dalam kehidupan kita terus tetap beriman, berimun, berhikmat, tetap prokes untuk COVID-19, dan tentu prokes dengan kehidupan beriman kita sebagai umat yang taat berbakti kepadanya. Pujilah Tuhan. Haleluya. Amin.